Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bab 7 mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Rusdina Faldiansyah, lalu ada Aisyah Rafa Maharani, Akil Arif dan Nabila, Muhammad Reza Maulana Nasution, dan Raiza Raihananta Prayoga. Masuk ke bagian pertama, saya Rusdina Faldiansyah akan membahas tentang vektor eigen. Yang pertama ada definisinya. Jika A adalah matriks n kali n, maka suatu vektor tak 0x di Rn disebut vektor eigen dari A jika A dikali vektor x merupakan perkalian dari x dengan suatu skalar dengan simbol lambda. Persamaannya adalah sebagai berikut. Matriks A dikali vektor x sama dengan skalar disimbolkan dengan lambda dikali vektor x. Perlu diketahui bahwa apabila matriks A berdimensi 2 kali 2, maka vektor tak 0x berada di ruang R2. Selanjutnya, skalar yang disimbolkan dengan lambda disebut nilai eigen dari A, dan X disebut vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Di bawah sini ada gambar A, B, C, dan D. Di sini, lambda dikali vektor X, hasilnya akan sama dengan matriks A dikali vektor X. Jika lambda nilainya antara 0 sampai dengan 1, maka arahnya akan sama dengan vektor X, tetapi magnitudenya masih lebih kecil dibanding vektor X. Lanjut ke B, apabila lambda nilainya lebih besar sama dengan 1, maka arahnya tetap sama dengan vektor X, tetapi magnitudenya akan lebih besar dibanding vektor X. Kemudian lanjut ke gambar C, di mana nilai lambda antara min 1 sampai 0, arahnya akan berlawanan dengan vektor X, dan magnitudenya pun akan lebih kecil dari X. Dan yang terakhir, D, di mana lambda nilainya lebih kecil dari 1, di D apabila lambda nilainya lebih kecil sama dengan min 1, maka arahnya akan berlawanan dengan vektor X. Dan magnitud dari lambda dikali vektor X akan lebih besar dibanding vektor X. Kemudian ada contohnya di sini di mana vektor X 1, 2 adalah vektor eigen dari matriks A 3, 0, 8, min 1 yang bersesuaian dengan lambda 3. Maksudnya adalah dengan persamaan sebelumnya di mana lambda dikali vektor X sama dengan matriks A dikali vektor X diberlakukan di sini. Di mana lambda sama dengan 3 dikali vektor X 1, 2, nilainya akan sama dengan matriks A 3, 0, 8, min 1 dikali vektor X 1, 2. Hasil dari 3 lambda sama dengan 3 dikali vektor X adalah 3, 6. Otomatis nilai dari matriks A 3, 0, 8, min 1 dikali vektor X 1, 2 hasilnya akan sama dengan 3, 6. Prosedur mencari nilai eigen. Persamaan pertama di sini merupakan persamaan yang kita dapat di awal tadi, di mana matriks A dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X. Persamaan pertama ini kemudian diubah bentuknya menjadi lambda dikali matriks identitas dikurang A, lalu dikali dengan vektor X sama dengan 0. Ini menjadi persamaan 2. Agar lambda di persamaan 2 menjadi nilai eigen, harus ada vektor tak 0 atau solusi non-trivial yang memenuhi SPL pada persamaan 2. SPL pada persamaan 2 di atas mempunyai solusi tak 0 jika dan hanya jika determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan 0. Determinan ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian
perlu diketahui determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan 0 disebut dengan persamaan karakteristik dari A. Dan determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A disebut dengan polinomial karakteristik dari A. Selanjutnya, karena matriks A berukuran n kali n, maka polinomial karakteristik dari A berbentuk sebagai berikut. Determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan lambda pangkat n tambah C1 lambda pangkat n-1 ditambah C2 lambda pangkat n-2 ditambah seterusnya sampai ditambah Cn. Kemudian, berdasarkan teorema dasar aljabar, persamaan karakteristik lambda pangkat n ditambah C1 lambda pangkat n-1 ditambah C2 lambda n pangkat n-2 seterusnya sampai ditambah Cn sama dengan 0 mempunyai paling banyak n solusi yang berbeda. Jadi, matriks A mempunyai paling banyak n nilai eigen yang berbeda. Ada teorema mengenai nilai eigen. Yang pertama, teorema 5.1.2. Jika A adalah matriks khusus n kali n, yaitu matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal, maka nilai eigen dari matriks A akan sama dengan entry-entry diagonal utama dari matriks A. Kemudian ada teorema 5.1.3. Jika A adalah matriks n kali n, maka berlaku pernyataan sebagai berikut. A. Lambda adalah nilai eigen dari matriks A. B. Lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan 0. C. Persamaan lambda dikali matriks identitas dikurang A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial. Dan D. Ada vektor tak 0x sehingga matriks A dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X. Yang terakhir, ada vektor eigen dan ruang eigen. Di sini ada teorema, himpunan penyelesaian dari SPL lambda dikali matriks identitas dikurang A kemudian dikali X sama dengan 0 merupakan ruang 0 atau null space dari matriks lambda dikali matriks identitas dikurang A. Ruang 0 tersebut memuat vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Ruang 0 tersebut disebut dengan ruang eigen atau eigenspace dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda. Soal-soal mengenai pembahasan vektor eigen akan dijelaskan di latihan soal nomor 1A yang ada di bagian belakang video. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafa Maharani dengan NPM 264844210. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendiagonalan. Yang pertama, pendahuluan. Definisi dari pendiagonalan. Matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalkan jika ada matriks P yang mempunyai balikan atau inverse. Sedemikian sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal. Matriks P tersebut dikatakan mendiagonalkan A. Teorem dari pendiagonalan, misalkan A adalah matriks n kali n. Matriks A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Selanjutnya, prosedur pendiagonalan. Prosedur pendiagonalan matriks persegi A. Yang pertama, cari n vektor eigen yang bebas linear dari A. Misalkan vektor eigen tersebut adalah P1, P2, hingga Pn. Matriks P dapat ditulis sebagai berikut. P inverse AP merupakan matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2, hingga lambda n adalah elemen-elemen diagonalnya. Perhatikan, untuk I sama dengan 1, 2, hingga n, vektor PI adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda I. Prosedur pendiagonalan juga dapat dilihat di teorem 5.2.2. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi A. Nah, ini matriks A-nya.
Nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. P1, P2, P3 adalah vektor eigen dari A. P1, P2, P3 disusun menjadi matriks P. Maka matriks P adalah yang mendiagonalkan A. Jadi ini matriks P-nya. Bisa dihitung bahwa P inverse AP sebagai berikut. Jadi ini matriks P inverse, yang ini matriks A, yang ini matriks P. Dan yang ini kan hasilnya. Hasil dari P inverse AP adalah matriks D. Nah, untuk cross-check hasil perhitungan matriks D, benar jika didapati matriks D adalah matriks diagonal dengan entry diagonalnya adalah nilai vektor yang bersesuaian. Misalkan kolom 1 kan punyanya P1, nilai eigen P1 adalah lambda sama dengan 2, maka entry diagonal utamanya 2, maka benar. Kolom 2 kan punyanya P2, nilai eigen P2 adalah lambda sama dengan 2, maka entry diagonal utamanya adalah 2, maka benar. Dan terakhir kolom 3 kan punyanya P3, nilai eigen P3 adalah lambda sama dengan 1, maka entry diagonal utamanya adalah 1, maka benar. Kayak gitu. Selanjutnya, power of matrix. Teoremnya, misalkan K adalah bilangan bulat positif, lambda adalah nilai eigen dari matriks A, dan X adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Maka, lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor eigen dari A pangkat K yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda pangkat K. A kuadrat X sama dengan A dikali AX sama dengan A dikali lambda X sama dengan lambda dikali AX sama dengan lambda dikali lambda X sama dengan lambda kuadrat X. Matriks persegi A mempunyai balikan atau inverse jika dan hanya jika 0 bukanlah nilai eigen dari A. Pendiagonalan matriks A. P inverse AP sama dengan D. Jika dikuadratkan, P inverse AP kuadrat sama dengan D kuadrat. Bisa dilihat di sini yang dikuadratin itu yang lambda 1 kuadrat, lambda 2 kuadrat, hingga lambda n kuadrat. Maka dapat kita tulis P inverse AP kuadrat sama dengan P inverse AP. P inverse AP sama dengan P inverse AI AP sama dengan P inverse A kuadrat P. Maka secara umum dapat kita tulis P inverse A pangkat KP sama dengan D pangkat K. Seperti ini. Jadi yang dipangkatin K itu yang lambda 1, lambda 2, hingga lambda N pangkat K. Sehingga A pangkat K adalah P D pangkat K, P inverse sama dengan P, terus matriksnya, terus P inverse. Tujuan dari penerapan pendiagonalisasi matriks pada kasus pemangkatan matriks adalah agar kita tidak perlu mengalihkan matriks A sebanyak K kali jika ingin mencari A pangkat K. Selanjutnya kita cukup mencari D dan P dari A, maka D tersebut dapat dengan mudah dipangkatkan K dan dapat dengan mudah mencari A pangkat K sama dengan P D pangkat K P inverse untuk berapapun nilai K-nya. Nama saya Reza Rehananta Prayoga, MPM 20064844135. Di sini izin melanjutkan materinya untuk membahas pendiagonalan ortogonal. Pendiagonalan matriks simetris. Pertanyaannya adalah, jika diberikan matriks persegi A, apakah ada matriks ortogonal P sedemikian sehingga matriks P inverse AP sama dengan P transpose AP adalah matriks diagonal? Jawabannya adalah, jika matriks P tersebut ada, maka A dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal, dan matriks P mendiagonalkan A secara ortogonal. Nah, di sini ada teoremanya, dimisalkan matriks A adalah matriks persegi berukuran N kali N, dan teorema di sini juga pernyataan berikut merupakan ekuivalen. Yang pertama adalah A dapat didiagonalkan secara ortogonal, yang kedua adalah A punya himpunan ortonormal dari N vektor eigen, yang ketiga adalah A adalah matriks simetris. Lalu selanjutnya teorema jika A adalah matriks simetris, maka yang pertama adalah semua nilai eigen dari A adalah bilangan real, lalu yang kedua adalah vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda saling ortogonal. Lalu di sini ada prosedur pendiagonalan secara
ortogonal matriks simetris. Ini prosedurnya. Yang pertama, kita harus tentukan basisnya dulu untuk masing-masing ruang eigen dari A. Lalu yang kedua, terapkan proses Gram-Schmidt untuk basis tersebut untuk mendapatkan basis ortonormal untuk masing-masing ruang eigen. Lalu yang ketiga, bentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor didapat dari langkah kedua tersebut, dari proses Gram-Schmidt tersebut. Lalu matriks P tersebut akan mendiagonalkan matriks A secara ortogonal. Untuk contoh pembahasan soal ini langsung ke latihan soalnya part 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Maulana Nasution dari kelompok 3. Sekarang akan menyelesaikan soal bab 7 untuk kelompok 3. Pertama-tama diterangkan bahwa kita diberikan matriks A dengan nilai seperti itu. Nah, kita diberikan untuk A menentukan nilai-nilai eigen dari A dan basis dari ruang eigen yang bersesuaian untuk setiap nilai eigen. Nah, pertama-tama kita akan mengerjakan itu. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita akan menyelesaikannya. Pertama-tama kita masukkan dulu lambdanya ini kita ubah menjadi matriks dengan menggunakan matriks identitas dengan dimensi sama dengan A, sehingga menjadi lambda 0, 0, lambda. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi, ini dikurangkan, ingat. Lima kurang lambda min 4 min 4 dan 5 dikurang lambda. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari determinannya. Berarti 5 min lambda kali dengan 5 min lambda dikurangi minus 4 dikalikan minus 4. Sehingga kita mendapatkan 25 kurang 10 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi 16 sama dengan kosong, sehingga kita mendapatkan lambda kuadrat dikurang 10 lambda ditambah 9, yang mana dari sana kita dapatkan lambda min 1 dan lambda min 9. Sehingga kita mendapatkan dua nilai eigen, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 9. Kan kita juga diperintahkan untuk mencari
basis-basis dari ruang eigen yang bersesuaian untuk setiap nilai eigen. Nah, kita akan mencari untuk nilai eigen sama dengan 1, lambda sama dengan 1. Ini caranya kita menggunakan persamaan ini dan kita masukkan nilai lambdanya sehingga menjadi menjadi 4 min 4 min 4 dan 4. Dan dari sana bisa kita tindakan lagi dengan B2 ditambah B1 sehingga hasilnya 4 min 4 0 0. Kemudian B1 kita bagikan 4 yang hasilnya 1 min 1. Dengan ini kita mendapatkan X1 min X2 sama dengan 0. X1 sama dengan X2. Dan X2 kita umpamakan S. Berarti X1 sama dengan S. Sehingga kita mendapatkan vektor 1, 1, S. Nah, selanjutnya kita akan mengkalkulasikan nilai eigen kedua, lambda sama dengan 9. Yang mana kita dapatkan 5 dikurang 9 minus 4, minus 4, minus 4, 5 kurang 9 lagi minus 4. Yang kita proses sama lagi dengan yang tadi. Sehingga kita mendapatkan B2 dikurang B1, kita mendapatkan lagi minus 4, minus 4, 0, 0, dan 0. B1 kita bagikan minus 4. Sehingga kita mendapatkan 1, 1, 0, 0. X1 tambah X2 sama dengan 0. X1 sama dengan minus X2. Kita umpamakan dengan X lagi. X2 sama dengan S sama dengan minus S. Sehingga kita mendapatkan minus 1, 1, S. Berarti basis dari ruang eigen sama dengan 1, 1, minus 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari B, di mana kita akan menentukan matriks B yang mendiagonalkan secara ortogonal dan matriks diagonal D. Untuk itu, kita akan perlu menggunakan proses Gram-Schmidt untuk kedua basis nilai lambda tadi. Kita lanjutkan di sinilah. Tentukan matriks B yang mendiagonalkan secara ortogonal dan matriks diagonal D. Nah, kan matriks itu proses Gram-Schmidt itu kan
kan kita menggunakan itu proyeksi U sama dengan V, U kali V per U kali U kali U, di mana dinormalisasikan dengan UK per akar UK kali UK, sehingga kita mendapatkan untuk U1 sama dengan V1 sama dengan untuk U1 ini sama dengan lambda 1 ya. Pertama kita mendapatkan 1 per akar 2 1 per akar 2. Nah, untuk dari U2 sama dengan V2 kita menggunakan lambda yang 9, sehingga kita mendapatkan minus 1 per akar 2 1 per akar 2. Kedua ini digabungkan menjadi P, yang adalah matriks 1 per akar 2 1 per akar 2 1 per akar 2 1 per akar 2. Nah, P ini adalah matriks yang akan mendiagonalkan A secara ortogonal. Nah, untuk mencari D, kita akan menggunakan persamaan yang sudah disediakan oleh soal. Yang D sama dengan P inverse kali AP. Dengan P inverse sama dengan 1 per akar 2 1 per akar 2 minus 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Kita tuliskan dulu ya. P inverse dikalikan A dikalikan P sama dengan D sama dengan 1 per akar 2 minus 1 per akar 2 1 per akar 2 dan 1 per akar 2 dikalikan minus 5 4 bukan minus 5 minus 4 minus 4 5 dikalikan P. Yang adalah 1 per akar 2 min 1 per akar 2 1 per akar 2 dan terakhir 1 per akar 2. Pertama-tama kita akan mengkalikan P inverse dengan A sehingga menjadi 1 per akar 2 1 per akar 2
min 9 per akar 2, dan terakhir 9 per akar 2. Yang masih perlu kita kalikan lagi dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Yang mana hasilnya adalah 1009 sesuai dengan diagonal kedua eigenvalue yang adalah 1 dan 9 yang telah kita kalkulasikan sebelumnya. Oleh karena itu, kita mendapatkan bahwa kita sudah menyelesaikan nilai eigen, dapat 1 dan 9, basis nilai eigen, 11 minus 11, P yang mendiagonalkan A secara ortogonal, dan oleh karena D dan A memenuhi definisi matriks similar ini, kita dapat mengatakan bahwa untuk D ini apakah A dan D matriks yang similar, kita dapat mengatakan bahwa A dan D adalah benar matriks yang similar.